Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini malam yang ketiga Ramadan. Mudah-mudahan corona semakin habis. Barokah bulan Ramadan. Para santriwan, para santriwati, khususnya para jamaah yang saya banggakan, masih melanjutkan bab ikhlas, bahwa ikhlas itu setiap amal kita, seluruh amal perbuatan kita adalah tujuannya satu, karena Allah. Ada orang berkata, saya memberi, tetapi tidak mau mencari. Nah, itu belum dikatakan ikhlas. Artinya apa? Memberi tetapi kemudian tidak mencari keridhaan Allah. Maksudnya kalau memberi yaitu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mencari keridhaan Allah. Maka itu yang dimaksud dengan ikhlas. Faqala mangka ngucap, ya ini ngeluncat ini. Warawa ini nih kemarin tuh. Mohon maaf, ada kekeliruan karena kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan ngriwayataken sapa Imam Abu Hurairah. Jadi ngeriwayataken menceritaan ya sama. Meriwayatkan sapa Imam Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Riwayat dari Imam Abu Hurairah, Rasulullah berkata, qala ngucap ya Rasulullah, kata Rasul, yakhruju fi akhiriz zamani aqwamun. Yakhruju bakal metu. Jadi bakal metu. Bakal itu berarti belum, akan. Tetapi kalau Rasulullah yang ucap ya pasti terjadi. Akannya di situ pasti terjadi. Jadi yakhruju bakal metu fi akhiriz zamani, ing dalam akhir zaman. Aqwamun sopo piro-piro kaum. Li'ijtila bid dunya mislul halbi. Jadi dalam hal ini Rasulullah berkata bahwa akan datang kepada umatku satu zaman, satu masa di mana kaumku berebut dalam hal urusan dunia. Jadi mencari dunia, berlomba-lomba untuk mencari dunia. Persis dikatakan ya seperti hewan piaraan itu. Begitu dikasih makan berebut. Itulah pada saat itu. Wa fi nuskhatin ukhra, lan ing dalam nuskhah kang weneh. Nuskhah itu ya kitab.
artinya dalam kitab yang lainnya gitu. Nuskhatun ukhra berarti tulisan kitab dalam kitab lain. Kalimatnya itu yajlibuna, ditafsiri yajlibuna di sini yakuluna dunya biddin. Jadi yakuluna mangan, makan. Mangan ya wong kabeh ing dunya biddini kelawan agama. Dalam kitab lain ditulisnya begitu kalimatnya. Bahwa Rasulullah pernah berkata, yajlibuna, kalimatnya yajlibuna bimakna yakulun, makan, memakan. Ini mangan. Artinya menunjukkan rakus ya. Rakus terhadap dunia. Bahkan yang lebih apalagi yang lebih mengenaskan lagi, yakuluna dunya biddin, dengan cara agama. Jadi untuk meraih dunianya itu dengan cara agama. Ditafsiri oleh beberapa ahli tafsir bahwa wa fi ukhra yakhtalibuna ad-dunya. Apa yakhtalibun? Artinya menurut ahli tafsir bahwa kalimat itu bukan yajlibun tapi yakhtalibun. Nah, ini luar biasa ini, bahasa ini. Jadi yajlibun, yakhtalibun. Kalau yajlibun ditafsiri bahwa yakulun bimakna yakulun, makan. Kalau yakhtalibuna dunya, apa maksudnya? Yakhudunahu fayal bisuna libasan juludad do'ni fillin. Jadi kalimat yakhtalibun bimakna yakhuduna, ngalap, ngambil, ngedadiaken, menciptakan. Jadi sesekali akhoda ini bimakna kholaqo, ja'ala, menjadikan. Nah, ini perbedaan lafad antara yajlibun dan yakhtalibun. Bahwa kalau yajlibun bimakna yakulun, tapi kalau yakhtalibun itu mengambil dunia, mengalap dunia dengan cara halal haram, tidak peduli gitu. Kemudian fayal basuna libasa juludud do'ni fillin. Ini bahasa ini tafsir menafsiri kalimat kata Rasulullah liijtilabid dunya. Tuh. Jadi luas pengertiannya ijtilabid dunya ini bisa dimaknai mengambil dunia seperti halnya hewan memakan makanan, atau bisa jadi diartikan mengambil dunia dengan cara sebanyak-banyaknya, tidak peduli lagi halal haram. Pokoknya yang penting dapat sebanyak-banyaknya. Bahkan dikatakan ayyaj'ala nafsahu syuja'an. Ayyaj'ala in yanto ngedadiaken ya siwong nafsahu ing awak dheweke siwong syuja'an ing galak bengis liar. Jadi syuja' itu berani, liar, berani tapi liar, tidak terarah. Syuja', berani, liar, artinya keberaniannya itu tidak terarah, itu syuja'. Jadi menjadikan dirinya dalam hal mencari duniawi ini, ya tadi bengis, yang lemah, tendang, ya kan, gitu. Yang agak kuat baru berantem. Siapa yang menang itulah yang dapat. Nah, seperti itu, syuja'. Itu menjadikan dirinya. Min ghairi tafakkur, tanpa ada berpikir, min ghairi tafakkur. Jadi tidak didasari pemikiran. Gitu. Seperti itu. Faqala mangkang ucap
Dengan qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis teka sapa siji lanang maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangka ngucap ya si lanang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni a'malul amala. Jadi satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Si laki-laki ini berkata, wahai Rasulullah, saya ini beramal. Ya, beramal, berbuat sesuatu. Terus bagaimana? Ini a'malul amala. Satuna isun iku ngamal isun ing amalan. Fa asarruhu, apakah ngesir isun, artinya menyembunyikan, tidak menzahirkan, hu ing amalan. Fayatliu alaihi, mangka muncul dohir ing atase si wong kang ngamal. Tetapi kemudian saya mencoba untuk mengesirkan, untuk menyembunyikan amal itu, tetapi kemudian tetap muncul, artinya bahwa saya melakukan sesuatu itu. Fayu'jibuni mangka ngagumaken Fayu'jibuni mangka ngagumaken ya amalan ni ing isun. Ala fihi ajrun. Jadi kata si laki-laki, bagaimana ya Rasul? Sungguh saya itu sebetulnya mencoba untuk menyembunyikan, tetapi kemudian nyatanya tetap orang pada tahu bahwa saya berbuat sesuatu tersebut. Itu yang saya kagum. Kok bisa-bisanya sampai orang pada tahu, padahal saya sudah menyembunyikan itu. Lalu kemudian dia bertanya, apakah ya ali fihi. Nah, jadi biasanya ini kalimat istifham ya, ali anatah. Hamzah istifham berarti. Ana tahli kaduwe isun fihi ing dalam amal ajrun utawi pahala. Tuh. Jadi li itu namanya khobar muqaddam, kemudian ajrun sebagai mubtada muakhar. Ali fihi ajrun. Ana ta iku kaduwe isun fihi ing dalam amal ajrun utawi pahala. Bagaimana ya Rasul? Kira-kira saya itu mendapat pahala tidak? Saya sudah mencoba untuk menyembunyikan amalan saya itu. Artinya sir. Tidak kepengen ketahuan sama orang, tapi kemudian tetap orang tahu. Qala laka, ngucap ya Rasul, laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Nah. Jadi kata Rasul, laka iku kaduwe sira fihi ing dalam amalan ajrun utawi pahala, ajrus sirri utawi pahala sir, wa ajrul alaniyah lan pahala alaniyah, pahala dohir. Artinya kalau sir kan tidak ketahuan, kalau alaniyah berarti ketahuan dohir. Jadi dijawab oleh Rasul, dua-duanya kamu dapat malahan. Pahala sir sesuai dengan niatmu, kepengen bahwa kamu beramal itu sebetulnya ikhlas karena Allah, tidak ada niat kepengen dipandang oleh orang, didengar oleh orang, tidak. Tetapi kemudian orang tahu sendiri, orang melihat sendiri, ya sudah. Berarti kamu dapat pahala sirnya, dapat kamu. Kemudian yang kedua, dapat pahala alaniyahnya. Kenapa? Pahala alaniyahnya di sini karena dipastikan dia akan dicontoh oleh orang. Beda dengan orang sudah niatnya kepengen dilihat orang. Itu biasanya cenderung orangnya justru malah ngenyek. Begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nyontoni, ya, nyontoi atau meraktekaken. Jadi bukan hanya sekedar ngomong tetapi dipraktekkan. Nah, itu maksudnya. Maka biasanya kalau orang sudah mau beramal
tidak lagi kepengen ada niat misalnya dilihat orang, ada niat kepengen didengar orang, biasanya dia tidak peduli lagi. Nggak usah ngajakin orang, nggak usah, pokoknya sendiri, dia dengan Allah, udah selesai. Tetapi begitu orang melihat, tertarik. Gitu. Dengan sendirinya tertarik. Lah ini yang dimaksud pahala alaniyah. Mencontohkan kamu. Jadi sirnya kamu dapat, kemudian alaniyahnya kamu dapat. Nah itu, karena sir bagian dari ikhlas tadi, bahwa tidak ada maksud, memang hanya karena Allah. Biar orang mau ikut mau enggak, orang mau tahu mau dengar mau tidak, yang penting saya urusannya dengan Allah. Maka begitu si laki-laki ini kebingungan apakah niat saya yang sir tetapi kemudian zahir itu nyatanya di luar sana orang pada tahu, bagaimana ya Rasul? Ya dua-duanya kamu dapat. Nah, berarti kalau sirnya sudah kita dapat, alaniyahnya ngikut, gitu. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi pahalanya 2 kali malah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Masih. Qalal faqih, ngucap sapa faqih itu ya ulama ya, para ulama. Biasanya identik dengan ulama. Nah, ini ulama faqih, ini ulama ya dalam kaitan fikih dan lain sebagainya, ahli faqih. Ada disebut hukama, yang ulama hikmah. Biasanya dia cenderung lebih kepada hikmah yang dibahas gitu. Faqala al-faqih rahimahullahu ta'ala, ngucap sapa kifaqih moga-moga rahmatihu ing kifaqih sapa Allah ta'ala, maknahu utawi maknane. Utawi maknane annahu yatlu ala amalihi. Makna daripada tadi ya, kisah si laki-laki datang kepada Rasul tadi. Nah, ini maknanya. Artinya hikmah yang bisa kita dapat dari kisah seorang laki-laki tadi, annau satuna kelakuan, yatlu'u muncul ing atase muncul ing atase amale silanang, wa yaqtadi bihi atau wa yuqtadi lan den ikuti bihi kelawan amal, falahu ajroni. Jadi intinya ya, bahwa hikmah dari si laki-laki yang beramal tanpa harus ada keinginan kepengen dicontoh dan lain sebagainya. Apa ini? Oh iya. Itu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan hikmah dari ikhlas tadi bisa kita ambil. Terakhir yang saya sampaikan, mudah-mudahan pengajian kita terus walaupun lewat online ini, karena lagi zamannya ini ngaji online, semua serba online ya. Jadi khususnya para santri yang saat ini pada di rumah ya, tetap di rumah saja, insya Allah lebih khusyuk lah, insya Allah lebih khusyuk dan lebih mendapatkan keberkahan yang lebih luas lagi. Bahkan kalau untuk perempuan memang ya luar biasa di rumah itu lebih bagus untuk perempuan ya. Tuh. Kemudian jangan lupa dukung channel Babus Salam channel ya. Online ya, online Babus Salam supaya terus mengudara. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah habis ya.
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.